Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas salah satu materi di pelajaran kimia di kelas 12 kurikulum 2013, yaitu mengenai sifat koligatif. Ada satu soal yang menarik yang ingin kita bahas. Ini ada di soal ini ada kaitan dengan titik beku dan titik didih, gitu ya. Perbandingan tetapan penurunan titik beku dengan titik didih molal air. Oke, langsung ya. Nah, perbandingan antara ketetapan penurunan titik beku molal air dan tetapan kenaikan titik didih molal air adalah 3,6. Nah, jadi sebenarnya gini ya. Ini tetapan penurunan titik beku itu ada yang lambangnya KF. F-nya dari kata freeze gitu ya, beku gitu ya, frozen gitu ya, kira-kira gitu ya. Berbanding didih itu KB, dari katanya boil, didih. Ada juga yang diindonesiakan ya, beku B, didih D gitu ya. Ini saya mau pakai bahasa sananya ya. Jadi 3,6. Nah, perbandingannya segitu. Nah, sebentar ya sebelum maju ke sini ya. Ini tuh sebenarnya mengandung arti begini. Jadi KF plus KB itu sama dengan 3,6. Atau kalau kita kali ke sana ya, berarti kali silang gitu ya. Berarti KF itu adalah 3,6 KB. Nah, itu sebagai informasi ya. Mungkin berguna. Kita baca lanjutannya ya. Kalau suatu larutan membeku dalam air membeku temperatur segitu. Nah, ini dia ngasih tahu TF. Nah, TF-nya itu minus 0,93. Titik beku, titik freeze gitu ya. Tekanan 1 atm. Tekanan 1 atm itu tidak digunakan untuk soal beku dan didih. Larutan tersebut akan mendidih pada temperatur berapa? Oke, dia nanya TB. Dia nanya TB, ya titik boilnya berapa? Oke. Ya, kita buat catatan sedikit ya di sini ya. Nah, catatannya gini nih. Sebenarnya untuk beku ya, itu TF sama dengan TFO dikurangi delta TF. Nah, jadi ini ceritanya penurunan titik beku gitu ya. Kalau titik beku itu turun. Jadi maksudnya sifat koligatif itu air itu, misalnya air ya, pelarutnya air. Nah, untuk si air itu 0 derajat. Nah, ini untuk air. Lalu kalau airnya nggak murni gitu, kecampur-campur sesuatu, berarti dia bekunya itu bukan 0, bekunya minus di bawah 0 derajat. Jadi butuh energi ekstra gitu untuk membekukannya. Gitu, kira-kira gitu ya. Nah, delta TF-nya itu KF dikali molal untuk non-elektrolit. Nah, untuk yang elektrolit, delta TF-nya itu KF kali molal kali I. Gitu. I-nya apa ya? I-nya itu 1 ditambah N-1 kali alfa. N-nya apa? N-nya itu banyak ionnya yang terionisasi. Elektrolit itu mengandung arti dia terurai gitu di dalam larutannya. Contohnya H2SO4. Nah, gitu. Dia terurai nih 2H plus SO4 2-. Jadi N-nya 2. Kira-kira gitu. Oh, sorry. Bukan 2. N-nya itu 2 tambah 1. 2 hidrogen 1 SO4. Jadi 3. Bisa ya? Kalau I-nya apa? Oh, bukan I-nya. Alfanya apa alfa? Alfa itu adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi. Untuk yang kuat, H2SO4 itu kuat. Ya, untuk yang kuat itu alfanya 1. Nah, gitu. Jadi kalau 1 tuh namanya 100% gitu ya. Jadi kalau masuk sini 1 alfanya nih, jadi sebenarnya 1 tambah N-1 kali 1. Jadi I-nya sama dengan N, kira-kira gitu. Kalau non elektrolit, gak usah dikali I. Berarti I-nya tuh 1 sebenarnya gitu. Ya, sampai sini bisa ya? Oke. Berikutnya, nah dengan cara yang sama, kalau beku, nah ini yang kedua beku. Nah, di sini ya nulisnya ya, dari kanan ke kiri ya.
Beku itu kenaikan titik beku. Maksudnya bagaimana sih? Ini. Jadi nulisnya gini ya, TB sama dengan TBO ditambah delta TB. Jadi air nih, muninya kan air ya. Air itu 100 derajat. Gitu ya. Nah, gara-gara kecampur sesuatu, nanti jadi mendidihkannya lebih dari 100. Nah, delta TB-nya gimana? Delta TB KB kali molar, atau delta TB itu KB kali molar kali I. Nah, sama seperti ini ya. Oke. Bisa? Bisa. Oke. Langsung ya, supaya tahu ya. Yang pertama-tama, langkah pertama ya, hitung dulu delta TF. Delta TF sama dengan TFO dikurang TF-nya. Berarti ya dengan TF-nya ya, berarti 0. Nah, ini 0 sama 100 mesti kita ingetin ya. Suka nggak kasih tahu ya. 0 dikurang TF-nya. TF-nya negatif 0,93. Berarti jawabannya 0,93 derajat Celcius. Sebenarnya kalau nggak pakai jalan udah tahu kalau air titik bekunya lautan minus 0,93. Oh, berarti nurunnya 0,93 gitu ya. Soalnya startnya dari 0 kalau si air. Beres, dah. Langkah kedua, sekarang gini. Kan dia nanyanya TB. Nanyanya titik didih. Jadi kita mesti menghitung delta TB. Nah, tapi kita punyanya delta TF. Gitu ya. Pakai perbandingan. Delta TF berbanding delta TB sama dengan KF kali molar berbanding KB kali molar. Sampai sini bisa ya. Nah, lalu ini kan larutannya sama ya, entah ada I atau nggak ada I ya, nanti sama nih, yang daerah belakang kecoret. Nah, ini kecoret, nanti ini juga kecoret gitu ya. Dan delta TF nya 0,93. Delta TB nya kita mau tahu. KF nya, nah KF nya nih katanya 3,6 KB. Kita tulis saja 3,6 KB berbanding KB. Nah, sampai sini coretin KB nya gitu ya. Nah, nanti sampai sini dalam kali dalam, luar kali luar gitu ya. Jadinya 3,6 kali delta TB 0,93 kali 1 0,93. Berarti delta TB nya 0,93 dibagi 3,6. Nah, ini mungkin sebaiknya pencet kalkulator saja ya. 0,93 dibagi 3,6. Nah, itu kalau dihitung 0,25 nggak berhenti-berhenti tuh. 258 3333 nggak berhenti-berhenti derajat Celcius. Langkah kedua selesai. Sekarang langkah ketiga. Titik boil atau titik didih itu kan TBO ditambah delta TB. TBO-nya jangan lupa 100 derajat Celcius. Untuk air ya, delta TB-nya ini kalau ngelihat kayak gini, oh ini dia mau buletin sini nih. Ini jadi 0,26 aja deh. Tambah 0,26 derajat Celcius. Jadi jawaban akhir 100,26 derajat Celcius. Dipilih. Bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.